Oke, kali ini gue bakal mau ngejelasin gimana caranya buka posisi pakai EARWMUI dengan rule berikut gitu ya. Open posisi B dilakukan pada saat garis utama ini sebenarnya oleh GFO ya, strategi GFO. Kayak gini nih strategi ini. Ya ada yang ngirim minta tolong dibuatin strateginya, dan gue nggak bisa bilang ini 100% percis ya, karena di sini yang nggak bisa diikutin itu bagian close posisi. Nah, close posisi ini nggak bisa diikutin ya. Yang bisa itu cuma bagian averaging yang ini, terus apa nih, averaging by ininya nih, step-stepnya, sama bagian stokastiknya. Nah, bagian ini. Oke, jadi gue disclaimer dulu, yang strategi dengan AI ini nggak bisa menggunakan close posisi yang ini ya. Jadi untuk close posisi bisa semaunya aja ya, nanti bisa seralah pokoknya. Oke, gue kali ini mau pakai yang pertama, syarat ini dulu yang harus dibuat. Oke. Stokastik sudah menyentuh 20%, maka buy. Stokastik menyentuh 80% sell dari time frame M15, M30, bla 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 bla. Jadi ada dua konfirmasi ya. Mari kita buat. Kita buka dulu apa aja. Siap-siap kepala meledak. Karena ini bakal pusing, gue sendiri pun pusing mikirinnya. Kita cari stokastik, RB stokastik, mana RB stokastik? Buy level 20. Buy level 20. Mana sih? Kita aktifkan dulu. Kita aktifkan dulu. Dua-duanya diaktifin. Jangan lupa ini satu shiftnya. Kalau hack simple, karena nggak ada periodenya, kita pakai default. Buinya 20, selnya 80. Baik, ketika harga berada di bawah 20%, berarti rule buy berada di bawah, lower than the level line, level 20. Sedangkan rule sell berada di atas 80. Rule sell berada di atas dan level line 80. Oke, gitu. Stokastik sudah kita buat. Oke, kita copy paste perinannya. Oke, setelah itu apa nih lagi ya? Oke, kita ke ini dulu, ke backtesting pakai AI nya. Oke, reset. Kita uji coba dulu apakah berhasil. Buffer ini dulu, RB stokastik, signal B buffer. Nah, ini RB stokastik, input indikator ya. Jangan lupa di custom. Nah, ini dia. Nah, time frame nya nih, time frame nya kita mau pakai yang mana nih? M30H1 ya. Contohnya kita mau pakai M30H1, berarti M30. Buffer signal buy 0 aja. Buffer sell. Oke, shift buffer 0 karena udah kita kasih 1 di indikatornya. Oke, cek. Sekarang indikator kedua, yaitu di H1 ya, masih dengan indikatornya sama. Dan lupa pindah ke custom. Nah, shift buffer gantikan 0. Terus apa lagi ya?
dan time frame. Oh iya, lupa H1. Ini 30 ya, H1. Custom stochastic dan input. Oke, untuk rule stokastik itu sudah dibuat. Coba kita coba. Oke, kita coba dulu. Wah, nggak bisa di ini lagi. Oh, kayaknya kita harus pakai averaging aja. Oh, sudah ada buoy dan sail. Ntar kita tahu buoy sail. Oke, cukup. Oke, dan di mana buoy? Kita tahu sini aja dulu. Lebih stokastik. Dan ini hilang ya, mendingan langsung aja ya, kita langsung aja lah, ntar bisa dicoba lah, bisa dicek sendiri aja lah. Yang penting stokastiknya berarti sudah berhasil menerima signal dari stokastik ini dengan rule seperti ini. Oke. Dan yang kedua, rank harga pun pasti dilakukan pada saat rank harganya sudah bergerak antara 50 lebih dari 50 pips gitu ya. Kita pakai ATR ya, kita pakai ATR. Mana RB ATR ini ATR jadi RB ATR kita aktifkan kita satu, nanti kita pindahin aja time frame nya ke 1 day di EA nya aja ya. Sudah, ini bisa sih di indikatornya, tapi kita pakai di EA aja. Sell 1. Nah, kalau misalnya harganya bergerak di atas 50 pips, berarti begini. Kan ini kan poin nih. Bagi yang belum ngerti ya, taruh gue tahu kenapa harus 0,005. Dan ini 50 pips nih. Ini 50 pips. Nah, terus lebih dari 50 pips berarti higher than the level line. Ini juga higher than the level line. Lebih dari 50 pips 1. Kenapa 0,005 itu 50 pips? Kan gini. Contohnya kan gini. Lihat harga ini ya, contohnya harga ini 127, 1.27, 657. Nah, 7 ini adalah poin. Sedangkan 57 ini adalah 5 pips. Jadi begini ya. 1 pips itu sama dengan 10 poin gitu. Jadi kalau 7 ini poin, 57 ini berarti 6 pips lah ya. Berarti kalau 650 berarti 6,5 pips. Berarti kalau 0,005 itu sama dengan 50 pips. Bisa dipaham ya? Berarti kita diisi pada EA nya itu adalah, kita isi indikatornya itu adalah 0,05 karena lebih dari 50 pips gitu. Kita klik OK. Mana ini? Terus kita copy paste, jangan lupa ada kita copy paste. Kita lanjutkan lagi. Oke. Guiding sebenarnya nggak perlu, cuma order komen doang, nggak perlu. Stokastik. Nah, ini ketiga. Nama indikatornya ATR X custom cek shift buffernya 0, 01 dan TF nya di 1H. Oke.
karena kan hitungannya kan harian ya, harga harian sudah bergerak lebih dari 50 pips, berarti di 1 hari. Udah deh, sesi market. Nah ini bisa disesuaikan aja ya, ini bisa disesuaikan di sini nih, area nih host to host from, nanti bisa disesuaikan aja ya, karena kita maunya dilihat dari indikatornya dulu, jadi kita setting sesuai indikatornya dulu aja dan klik OK. Klik OK, klik start, klik open. Wah lagi nge-lag. Oh tuh open dah. Oh open. Di harga harian sudah mencapai lebih dari 50 pips dan stokastiknya juga sudah seperti ini. Stokastiknya ABCHJKLM UPQ. No, stokastiknya di atas 80 dia sell, di bawah 20 dia buy itu ya. Di atas 80 dia sell, di bawah 20 dia buy. Ya bisa dicek aja ya. Sell ini di bawah 20 buy. Ini buy ya. Untuk stokastik kita kayaknya nggak bisa sih ya, bisa nggak sih ya? Stokastik ATR 0,05. Nah ini hitungan jaman, kita nggak bisa ngelihat hitungan harian dari sini sih ya. Ya nanti dicek. Oh ini bisa nih. Oh ini bisa nih. Oh iya. Bisa nggak? Oh nggak bisa, nggak ada. Nggak bisa. Nanti dicek aja ya. Cek aja sama kalian presetnya, nanti presetnya gue bagiin. Oke, ATR. Berarti ATR kita udah mana set ATR? Oke, kita ATR udah kita set 1 hari. Dan selanjutnya apa lagi? Nah ini nih, jika posisi pertama rank harga minus 100 pips, nah maka jarak averagingnya adalah 100 pips. Dan jika posisinya pertama di rank harga lebih dari 100 pips, maka jarak averagingnya adalah 50 pips. Lagi-lagi pakai ATR. Bagaimana caranya nih ya? Kita pakai ATR dulu. Kita masukkan ATR-nya dulu. Kan ini kan posisinya kan, settingan ini kan posisinya ATR-nya udah lebih dari 50 pips kan gitu ya. Mana ya? Ini posisinya ATR-nya kan 0,05, lebih dari 50 pips atau gitu. Supaya mendefinisikan ini kita harus buat 2 set. Yang pertama untuk harga di bawah 100 pips, dan set kedua kita untuk harga di set yang lebih dari 100 pips. Kita buat set yang di bawah 100 pips. Kita ke ATR lagi, kita ke ATR, RB ATR. Nah, aktifkan shift 1 level ATR-nya yang kita butuhkan adalah kurang dari 100 pip ya, kurang dari 100 pip. Berarti level ATR-nya sesuai tadi ya, ingat ya, kalau 1 pip 10 poin 0,0550 pips, maka 100 pip itu berapa? Nah ini baru 100 pip, berarti kita pakai sini tuh. Berarti level ATR-nya 0,01. Nah, di time frame D1 ya, ingat di time frame D1. Periodenya betul. Nah, untuk mendefinisikan bahwa settingan ini kurang dari 100 pip. Kurang dari 100 pip. Kita pakai kurang dari 100 pip, itu artinya kita harus lower than the level line. Karena kita butuh harga yang kurangnya di bawah 100 pip gitu. Ngerti gak? Gue gak ngerti ya.
lower line 100 pip. Oke, kita oke. Wait. Export. Sebentar, hanya gue harus ini 50 pip. Shift 1 sel, shift 2 bui aktif, materi slow dan level line. Oke. Export. Kadang gue juga bingung sendiri ya sama program yang gue buat sendiri. Emang kadang gitu gue suka bingung. True. Oke, RB-ATR. Jadi kondisinya di sini adalah sebentar. Put oke. 0 01 custom dan D1. Jadi kondisinya adalah buka posisi ketika harga berada di atas ATR 50 pips dan di bawah ATR 100 pip. Ngerti ya? Jadi posisinya gini. ATR mana kita ATR? Jadi gini kalau dengan visual ya. Ini kalau 1 yang ini 0,005. Oke. Nah, jadi di area sini nih. Nah, jadi buka harga ketika harga di bawah 100 pip. Area sini dan di atas 50 pips. Jadi di area sini. Kalau misalnya stokastik kejadian cross ke stokastiknya di area sini, maka averagingnya adalah 100 pip. Gitu. Ngerti ya? Nanti cara average 100 pip adalah export. Nah, dari ini kan averaging kita buat single, averaging minus. Karena banyak pilihan, karena kita pakai averaging minus, kita pakai averaging minus. Add order at 100 pip. Nah, ini baru 100 pip. Oke. Terus apa lagi? Nah, yang ini sebelah sini sudah. Nah, dan jika posisinya pertama di rank harga lebih dari 100 pip, maka jarak average-nya adalah 50 pips. Oke. Jadi ini adalah settingan lebih dari 100 pip ya. Ini settingan lebih dari kurang dari 100 pip. Makanya averaging minusnya pakai 100 pip. Jadi ini gue kasih nama. Nah, ini sebenarnya gue udah buat sih. Gue kasih nama averaging 100 pip. Nah, bagaimana caranya membuat yang 50 pips? Gampang aja. Buat yang 50 pips itu kalau 100 harga itu melebihi dari 100 pip. Kayak tadi. Buka ATR, RB-ATR, RB-ATR. Aktifkan satu ATR per 1 level ATR 0,01 karena kita mau nyari yang lebih dari 100 pip. Ini juga sama, level ATR 0,01 dan tadi kan lower karena kita barusan kan syaratnya kurang dari 100 pip. Sekarang kita lebih dari 100 pip berarti higher. Ini juga higher gitu. Higher dan levelnya berapa? 0,01 itu berapa? 100 pip gitu. Jadi higher dan level line lebih dari 100 pip. Klik OK. Export. Nah, ini aja copy paste. Export dan kita ganti yang ini. Settingan. Yap. Oke, udah jadi deh. Oh iya, karena ini
nilainya itu lebih dari 100 pip, maka ininya kita ganti jadi 50 pips tuh, sesuai syarat 50 pips, ganti aja 50 pips. Nah, klik oke. Yaudah, accept dan save gitu. Oke gitu. Atau mau kita coba gitu ya, kita coba yang 50 pips, yang 100 pips dulu. Klik oke, start. Nanti gue skip ya. Oke, ini adalah hasil dari backtest dari tanggal 1 bulan 11 sampai 24 Januari 2024. Dan cukup bagus sih. Coba kita backtest yang satunya lagi. Oh iya, gue hampir lupa. Ini kan udah. Nah, kita yang ini nih, ya averaging 100 pip. Gue lupa. Nah, ini nih, untung aja dirubah. Boost 100 pip. Sorry. Lupa lagi kah? Seharusnya di awal, tapi gak apa-apa lah. Kita pakai 100 pip. Kita kan pakai 100 pip. 1, 2, 3, 4. Lot akan berubah 4 kali. Gimana yang kamu ya? 1, 2, 3, 4. Setelah order kelima gitu ya. Setelah order kelima maka lot akan bisa berubah gitu. Gimana caranya? Add lot 0,01. Ini nambah lot, ini mengkalikan lot ya. Kita pakai menambahkan aja, kita pakai lot 0,01 dan berubah setelah order keempat. 1, 2, 3, 4 berubah gitu. Jadi berubah setelah order keempat. Nah, ini. Dan untuk close posisinya, oke, itu mungkin nanti dulu ya. Kita buat. Ini terlalu oke. Apa kena atasnya? Oh, nggak kena. Kita kasih example dulu ya. Kita kasih ke sampel. Ini di 10 dulu supaya mengetahui apakah lotnya itu berubah atau tidak. Oke. Stop ya, stop. Result 1, 2, 3, 4 berubah tapi karena ini udah di close jadi dia nggak buka. Jadi 1, 2, 3, 4 waduh, delete lagi berubah. Tapi yang penting lot keempat, setelah lot keempatnya dia berubah ya. 1, 2, 3, 4 delete. Aduh, nah ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini baru berubah tuh. Karena cukup 1, 2, 3, 4 berubah lagi. Nah, jadi cocok ya. Nanti bisa dicoba aja lah. 4 kita buat 100. Oke. Sama yang 50 juga sama, cuma beda order tipsnya aja. 50. Nah, tambahkan lot setelah 4 order gitu. Coba kita backtest yang 50. Tadi kan yang 100 sudah, sedangkan yang 50 gue skip aja. Oke, dan ini adalah settingan 50 pips ya. Lebih keren. Oke. Dan setelah itu apalagi ya, setelah ini, nah ini nih yang nggak bisa nih, yang udah bilang dari awal yang ini nggak bisa nih. Kalian baca sendiri aja ya. Nah, tapi di sini kalian punya beberapa pilihan close posisi gitu ya. Yang pertama, close posisi by strategi trade-nya sendiri, yaitu take profit minimal 20 pips dari pips terakhir dan ada minimal take profit amount gitu. Jadi dua ini harus terpenuhi kondisinya. Tapi kalau misalnya kalian mau memakai close all back persen, maka yang ini harus diginin dulu di 999 dulu supaya nggak kena. Nah, yang kena itu nanti yang ini diteruin. Misal kalian mau
persennya 10% dari modal dan close 10% dari modal juga bisa. Atau kalian juga bisa pakai konsul BMO juga, mau $10 $20 itu juga bisa. Oke. Sebenarnya sini juga ada cost low, tapi kalau kalian mau pakai ya silakan saja kalau misalnya nemu strategi yang bagus. Jadi itu intinya ya. Jadi dari sekian banyak lot, limit, buy posisi, dan persyaratan indikatornya, cuma ini doang yang nggak bisa. Nah, ini doang yang nggak bisa. Oke, sekian dari gua. Terima kasih.